warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Megawati Aju Putri. Nomor induk mahasiswa C1 channel 19132, Prodi Akuntansi angkatan 2019. Nah, materi yang akan saya bahas kali ini adalah instrumen keuangan. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset entitas dan menimbulkan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas yang lain. Aset yang timbul dari kontrak tersebut dinamakan aset keuangan atau financial asset. Sedangkan liabilitas yang timbul disebut liabilitas keuangan serta ekuitas yang diterbitkan sudah sering diketahui umum sebagai instrumen ekuitas. Selanjutnya, standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan yaitu ada yang pertama PSAK 50, instrumen keuangan. Nah, itu berisi penyajian dari revisi 2010 adopsi dari IAS 32 tentang financial instrument. Kemudian ada PSAK 55, instrumen keuangan, yaitu yang isinya pengakuan dan penilaian revisi 2013 adopsi dari IAS 39, yaitu Financial Instrument Recognition and Valuation. Kemudian PSAK 60, itu instrumen keuangan yang berisi pengungkapan dari revisi 2013 adopsi dari IFRS 7, Financial Instrument Disclosure. Nah, selanjutnya instrumen keuangan berdasarkan PSAK 50 revisi 2013 berbentuk itu ada 3. Yang pertama, aset keuangan, yang kedua, liabilitas keuangan, dan yang ketiga, instrumen ekuitas. Nah, yang pertama tadi ada aset keuangan. Aset keuangan ini terdiri atas kas, baik dalam bentuk kas di dalam perusahaan dalam bentuk uang tunai maupun kas yang disimpan di dalam bank. Yang kedua, ada instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain dalam sebuah entitas. Yang ketiga, ada hak kontraktual, yang mana dari hak kontraktual ini ada untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Bentuk hak kontraktual ini dapat berbentuk klaim entitas terhadap entitas lain untuk mendapatkan kas atau aset keuangan. Contohnya piutang, investasi dalam obligasi, dan pemberian pinjaman. Kemudian yang B ada untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung. Contoh bentuk kontrak ini dapat berupa forward, future, atau bentuk opsi untuk mempertukarkan aset keuangan. Berikutnya ada kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan non-derivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima sejumlah yang bervariasi dan instrumen yang diterbitkan entitas atau derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, tidak termasuk instrumen keuangan yang mempunyai opsi jual atau putable financial instrument. Kedua, ada liabilitas keuangan. Nah, liabilitas keuangan ini terdiri atas yang pertama, liabilitas kontraktual. Isinya untuk menyerahkan kas atau aset keuangan biasanya muncul dalam bentuk utang entitas pada pihak lain. Yang kedua, ada untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Berikutnya, ada kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Kemudian ada derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan kas dalam jumlah tertentu atau aset keuangan lain dengan jumlah tertentu dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas.
Nah, untuk instrumen ekuitas itu adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Kontrak yang akan diselesaikan oleh entitas dengan penyerahan atau penerimaan instrumen ekuitas miliknya dalam jumlah yang ditetapkan sebagai pengganti kas atau aset keuangan lainnya yang nilainya telah ditetapkan adalah instrumen ekuitas. Berikutnya ada konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Nah, untuk pengakuannya, entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan dalam kontrak instrumen tersebut. Sedangkan untuk pengukuran aset atau liabilitas keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran pada saat pengakuan awal dan pengakuan setelah pengakuan awal. Berikutnya ada penyajian dan pengungkapan. Untuk penyajian, secara umum prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Itu adalah menurut PSAK 50 Revisi 2010 tentang instrumen keuangan penyajian. Berikutnya untuk pengungkapan menurut dalam PSAK 60 instrumen keuangan tentang pengungkapan mengatur pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan pengguna mengevaluasi signifikan instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan entitas serta jenis dan besarnya resiko yang timbul dan bagaimana entitas mengelola resiko tersebut. Berikutnya ada klasifikasi instrumen keuangan. Klasifikasi instrumen keuangan ada 4. Yang pertama, aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan atau piutang. Yang keempat, aset keuangan tersedia untuk dijual. Baiklah, selanjutnya ada reklasifikasi aset keuangan. Pada saat pengakuan awal, AFS diakui sebesar nilai wajar biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung untuk perolehan investasi AFS, dikapitalisasi menambah nilai AFS. Untuk AFS dengan pembayaran tetap atau yang telah ditentukan, biaya transaksi diamortisasi ke laba rugi dengan menggunakan suku bunga efektif. Selisih nilai wajar dengan nilai tercatat akan diakui sebagai keuntungan dan kerugian dalam ekuitas dan dilaporkan sebagai pendapatan komprehensif. Untuk investasi AFS dalam bentuk instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur dengan andal, diukur pada biaya perolehan. Berikutnya ada penurunan nilai. Aset keuangan yang diukur dengan harga perolehan diamortisasi serta aset keuangan tersedia untuk dijual dapat mengalami penurunan nilai. Sedangkan untuk aset keuangan yang dinilai dengan nilai wajar melalui laba rugi secara otomatis akan menurun. Nilainya mengikuti harga pasarnya sehingga tidak perlu ada evaluasi penurunan nilai. Bukti objektif dapat dilihat dari beberapa indikasi berikut. Yang pertama ada kesulitan keuangan signifikan yang dalam penerbitan atau peminjam. Yang kedua ada pelanggan kontrak seperti terjadinya one prestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga. Yang ketiga ada restrukturasi. Nah, untuk penghentian pengakuan pada saat kontrak berakhir, aset keuangan tidak lagi diakui dalam laporan posisi keuangan, namun entitas dapat mentransfer aset keuangan pada pihak lain sebelum kontrak berakhir. Standar menjelaskan bahwa entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan pada saat terjadinya transfer aset keuangan. Penghentian pengakuan terjadi jika entitas telah mentransfer hak atau untuk menerima arus kas serta secara substansi telah memindahkan semua resiko dan reward kepada pihak lain. Entitas akan menghentikan pengakuan jika tidak lagi menahan resiko dan reward serta tidak memiliki pengendalian terhadap aset keuangan tersebut. Jika kriteria penghapus bukuan atau derecognition terpenuhi, maka aset keuangan akan dihapus dari pencatatan entitas. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya.